Assalamualaikum, halo sahabat semuanya di TikTok dan sosial media lainnya. Saya Arif Masrifianto. Kita ketemu lagi untuk meneruskan cerita Rasulullah atau Sirah Nabawiyah. Kemarin sudah saya sampaikan Sirah Nabawiyah episode ke-5 dan berikutnya akan saya lanjutkan ke episode ke-6. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sirah Nabawiyah bagian ke-6. Tebusan 100 unta. Dengan membajakan hatinya membaja maksudnya, Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju sebuah tempat di dekat sumur Zam-Zam yang terletak di antara dua berhala Isaf dan Naila. Di tempat itulah biasanya orang-orang Mekah melakukan pengorbanan hewan untuk dewa-dewa mereka. Namun masyarakat semakin keras menghalangi Abdul Muthalib melakukan niatnya. Akhirnya kekerasan hatinya pun luluh. Baiklah, tetapi apa yang harus kulakukan agar berhala tetap berkenan kepadaku? Kalau penebusannya dapat dilakukan dengan harta kita tebuslah, kata Mughirah bin Abdullah dari suku Makhzum. Setelah diadakan perundingan, mereka sepakat menemui seorang dukun di Yasrib. "Berapa tebusan kalian?" tanya dukun wanita itu. 10 ekor unta. "Kembalilah ke negeri kalian. Sediakan tebusan 10 ekor unta, kemudian undi antara unta dan anak itu. Jika yang keluar nama anakmu, tambahlah jumlah untanya. Kemudian undi lagi sampai nama unta yang keluar." Mereka pulang dengan lega dan segera mengundi dengan anak panah. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Mereka menambahkan tebusan unta dan mengundi lagi. Ternyata lagi-lagi nama Abdullah yang keluar. Demikianlah Abdul Muthalib menambah terus jumlah unta. Ketika jumlah unta sudah mencapai 100 ekor, barulah nama unta yang keluar. "Dewa sudah berkenan," seru orang-orang. "Tidak," bantah Abdul Muthalib, "harus dilakukan sampai 3 kali. Akhirnya setelah 3 kali dikocok, yang keluar adalah nama unta. 100 ekor unta itu pun disembelih dan dibiarkan begitu saja tanpa disentuh manusia dan hewan, karena mereka beranggapan bahwa unta itu adalah dewa. Keturunan 2 orang yang disembelih. Diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, "Aku adalah anak 2 orang yang disembelih." Yang dimaksud adalah beliau adalah nama Ismail. Yang dimaksud oleh beliau atau Nabi Muhammad Rasulullah adalah nama Ismail nenek moyangnya dan Abdullah nama ayahnya. Si penguasa zaman. Saat Abdul Muthalib memimpin Mekah, ada sebuah peristiwa dahsyat. Kejadian ini bermula dari Yaman, sebuah negeri yang terletak di sebelah selatan Mekah. Saat itu Yaman diperintah oleh seorang penguasa bernama Abraha al-Asiram. Aku tidak habis pikir mengapa setiap tahun seluruh bangsa Arab datang
ke tanah Mekah, seru Abraha kepada para menterinya. Paduka tahu di sana ada sebuah bangunan bernama Ka'bah. Bangunan tua itu begitu disucikan oleh penduduk Jazirah Arab, sehingga mereka tidak dapat berpaling darinya. Kesanalah mereka pergi beribadah, menyembah para dewa sepanjang tahun, jawab seorang menteri. Apa istimewanya bangunan tua yang terbuat dari batu kasar itu? Aku ingin negeri kita zaman mempunyai sebuah rumah suci yang akan membuat bangunan tua di Mekah itu menjadi tidak berarti lagi dan dilupakan orang. Namun, apa mungkin kita bisa membuat rumah suci baru yang bisa menandingi Ka'bah? Mengapa tidak? Buat sebuah gereja yang sangat indah, hiasi dengan perlengkapan paling mewah, dan kita miliki gerbang emas, jendela perak, lantai pualam yang berkilat. Semuanya kerahkan seluruh ahli bangunan. Aku ingin gereja itu selesai dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian berdirilah sebuah gereja seindah yang diinginkan oleh Abraha, sang penguasa zaman itu, mengunjunginya dengan rasa puas. Lihat, tidak lama lagi seluruh orang Arab akan datang ke sini, kata Abraha kepada bawahnya. Bahkan orang-orang Mekah akan melupakan rumah tua mereka begitu melihat bangunan seindah ini. Bangunan raib. Penduduk asli Yaman adalah kaum Saba. Sebelum datangnya Islam, negeri Yaman telah terkenal dengan kemajuan teknologi, teknologi bangunannya. Salah satu bangunan yang amat terkenal adalah bendungan raksasa Ma'rib. Ketika bangunan itu jebol, banjir besar melanda daerah sekitarnya, sehingga para penduduk terpaksa pindah ke negeri lain. Sampai di sini berakhirlah Sirah Nabawiyah episode ke-6. Dan sebagai cuplikan untuk periode 7 selanjutnya akan saya teruskan. Penyerbuan. Ternyata apa yang diharapkan Abraha tidak terjadi. Orang-orang Arab sudah sangat mencintai rumah purba Ka'bah, sehingga mereka tidak dapat berpaling ke rumah suci yang lain. Betapapun indahnya bangunan itu dibuat, orang-orang Arab merasa ziarah mereka tidak sah jika tidak mengunjungi Ka'bah. Bahkan penduduk Yaman sendiri tidak mengindahkan rumah suci baru itu. Seperti biasa, mereka tetap berbondong-bondong berziarah ke Mekah, mengunjungi Ka'bah. Tidak ada jalan lain, geram Abraha. Gerakkan pasukan gajah kita, serbu dan hancurkan Ka'bah. Aku sendiri yang akan memimpin. Jika bangunan tua itu hancur dan rata dengan tanah, orang-orang Arab tidak akan punya pilihan lain selain datang ke tempat kita. Sang penguasa zaman memang ditakuti orang karena pasukan gajah yang dimilikinya. Abraham sendiri naik di atas gajah yang paling besar dan kuat. Maju perintahnya. Sampai di sini dulu cerita Sirah Nabawiyah. Akan kita sambung lagi di lain kesempatan dalam waktu yang lebih baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ting.